Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, salam lebih daripada pemenang. Karena Tuhan ingin kita menang. Kalau saudara ingin sehat, ingin diberkati, ingin panjang umur, ingin hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, saya beritahu, Tuhan lebih lagi ingin hidup kita makmur, hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita sukses, hidup kita sehat, panjang umur, berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang sedang kita pelajari dari saat teduh kita ini, maka saudara bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita lebih dari pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Jadi kita perlu punya keyakinan bahwa kemenangan kita itu diawali di mana kita membangun sebuah kesadaran, sebuah pengertian, realita hidup kita perlu disandarkan Allah mengasihi kita. Sehingga Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Pedangkah, kelaparankah, aniayakah, mautkah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita yang selalu berpikir Allah tidak mengasihi kita, kita yang selalu kecewa dan berpikir lalu menjauh dari Tuhan, kita berpikir bahwa Allah tidak mendengar kita, Allah tidak peduli dengan kita. Ini pikiran-pikiran yang salah yang seringkali dibangun oleh iblis dalam hidup kita. Karena itu saya rindu Bapak Ibu sungguh-sungguh bisa di dalam ayat hafalan ini kita betul-betul bisa menghafalinya. Saya ulang baca untuk kita semua. Di sini dikatakan bahwa dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 35, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Siapakah yang akan memisahkan kita dari apa? Dari kasih Kristus. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menunjukkan hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang luar biasa mengerikan. Dia menyebutkan penindasan. Jadi jelas penindasan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kesesakan. Apa penyebab saudara sampai bisa mengalami rasanya kesesakan? Ingat baik-baik, kesesakan sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya. Dan ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat, pemerintah, baik yang akan sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa apapun, tidak bisa. Jadi ini sebuah kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan ini perlu kita renungkan, perlu kita pikirin. Bahwa yang membuat kita menang itu adalah karena Allah mengasihi kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya yang luar biasa. Tidak ada satupun juga. Apapun itu, ibliskah, masalah dunia ini kah? Nah, persoalannya saya berdoa biar kiranya Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat, mengalami kasih Allah itu seperti yang Paulus katakan. Aku berdoa supaya engkau bisa memahami kasih Allah yang tinggi, lebar, luas, dalam. Karena kasih Allah ini begitu luar biasa. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Dia mati untuk kita. Dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Karena itu saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap sehingga kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa, lebih daripada pemenang. Dari banyak hal, kadang-kala kita nggak mampu menang terhadap apa? Terhadap uang, terhadap diri sendiri, terhadap dunia ini, terhadap hinaan, terhadap apa? Terhadap masa lalu kita, apa yang terjadi di rumah kita. Terkadang kita dibatasi, dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran lewat apa yang terjadi dalam hidup kita. Ada orang tetap kepahitan dengan dirinya sendiri karena melihat hidungnya mungkin. Dia punya pemikiran bahwa hidung yang terbaik itu adalah hidung yang mancung seperti hidung orang. Dia bermusuhan dengan dirinya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Padahal Tuhan menciptakan saudara dan saya dalam keunikan yang luar biasa. Satu-satunya di dunia yang seperti Anda itu cuma Anda. Karena itu Daud berkata, betapa dahsyatnya kejadianku. Terkadang hanya untuk dirinya sendiri saja banyak orang tidak bisa memenangkan hidupnya, pandangannya, pikirannya, perasaannya. Orang banyak kalah dengan gambar dirinya yang salah. Karena itu kita bisa lebih daripada pemenang. Ketika kapan? Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Kita menang karena Allah yang mengasihi kita. Saya berdoa biarlah kita terus bertumbuh untuk memahami kasih Allah yang dalam, luas, tinggi dan lebar dalam hidup kita, yang terkadang memang tidak bisa diselami dengan pikiran kita. Karena itu ketika kita mengalami kasih Allah, saya percaya ada terobosan, ada kemenangan dalam hidup kita. Misalnya
wanita pelacur itu yang ditangkap basah. Bapak Ibu tahu, dalam hidupnya dia sudah berusaha ingin berubah, tapi dia nggak bisa berubah. Sampai akhirnya ya hidupnya betul-betul kacau. Ya, dan ketika dia ditangkap, dia sudah nggak peduli dengan apapun. Dia sudah bersikap masa bodoh, mau dihukum. Dan ketika semua orang menghukum dia, ketika Yesus berkata, tidak adakah orang yang menghukum engkau? Dan Bapak Ibu tahu bahwa ketika dia mendengar Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah titik terobosan seumur hidupnya. Dia mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Itu yang mengubah dia, sehingga dia bisa mempersembahkan tabungan minyak narwastu yang mahal itu. Sampai-sampai Yudas berkata kalau dijual ini cukup mahal. Dan dia menumpahkannya. Dia menangis di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkata bahwa wanita ini akan dikenang dan diingat. Kenapa dia mengalami terobosan dan perubahan? Dia mengalami yang namanya kasih Allah. Jadi kemenangan kita adalah ketika kita mengerti, mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Ingat, kita lebih daripada pemenang karena Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Allah. Tolong apapun yang menjadi pergumulan kami, itu kami bisa mengalami. Dan selalu Tuhan mengalami kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur ada mujizat, ada kesembuhan, ada kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.